Assalamualaikum Lur, selamat malam, makan malam Lur, sama nongkrong-nongkrong di Pantai Losari. Mau ngemil ini Lur, bakso telur. Cicipi ya Lur, ini masih panas sekali Lur. Monggo nedo, monggo dahan, monggo Lur. Bismillah ya Lur. Kalau mau beli harus pakai WH. Tapi biasanya saya bisa masuk kok. Biasanya saya bisa masuk ke komunitas ini. Iya, ikut jemput. Kalau saudara mau masuk ke komunitas Vespa, cocoknya masuk di DBSC saja dulu. Belajar untuk bergabung di komunitas. DBSC tahu? Enggak. Di Bonceng Skuter Club. Modal Helen. Itu salah satunya. Jadi siapa tahu teman-teman ada yang ingin mengetahui bagaimana solidaritas untuk Vespa, tetapi tidak tahu mengendarai Vespa dan panas Vespa, bergaul sama anak Vespa untuk menjadi DBSC. Benar. Itu salah satunya. Untuk belajar dulu. Untuk kalau ingin belajar mencintai Vespa seperti apa, tetapi belum tahu mengendarai dan belum punya Vespa, dekati ada Vespa. Jadi DBSC biar lebih ngerti ya, ngerti dulu begini perjalanannya kan. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan terus. Itu yang saya katakan bisa sampai 100 lebih klub dan komunitas. Kecintaannya mereka ini terhadap Vespa karena cuma di Vespa yang ada tegur sapa di jalan. Tidak percaya? Pakai Vespa buka teleponnya di jalan sana. Begitu ada Vespa langsung mampir. Apanya bisa saudara? Walaupun dia tidak mengerti tentang Vespa, apanya panas Lur. Tetapi, ya, yang penting usahanya apa yang bermasalah. Itu salah satunya. Dan cuma di Vespa yang bertegur sapa di jalan raya. Itu panggilan hati. Ya, itu panggilan hati. Dan itulah bentuk solidaritas anak Vespa. Sama menikmati semakin hari kita semakin suasana malam di Panlos. Ada yang kita pegang adalah solidaritas kepada tidak melihat ras, agama dan suku, tetapi di sini melihat sama-sama pengendara Vespa. Begitu kan, sama-sama pengendara Vespa kita berserada. Itulah salah satunya mengapa sampai hari ini bertemu karena kita pegang teguh yang namanya solidaritas. Betul, luar biasa loh. Udah 100 lebih komunitas yang ada di Kota Makassar saja sendiri ya. Apalagi kalau ada yang di luar Kota Makassar. Nah, iya, boleh ayo silakan. Kebetulan kan untuk Dengamir ini sudah cukup sukses ya di dunia Vespa ya buat anak-anak biasa. Kalau boleh tahu awal mulanya nih komunitas Vespa nomor di Juan Pantai Losari sejak zaman dulu tuh tahun berapa sih eksisnya? Kalau jadi ini sambal kacang Lur. Di Pantai Losari belum begini ya. Belum. Saya sendiri tempat nongkrongnya itu pas jalan masuk ke arah CPI. Itu tempat nongkrong saya di situ yang ada patung gajah. Patung gajah dulu. Ada patung gajah. Kalau nggak salah dulu namanya Taman Safari. Iya, Taman Safari. Iya, yang Taman Segitiga situ. Saya dulu ngumpul. Jadi beberapa teman-teman dari klub-klub yang ada di Vespa, tetapi sebelumnya itu masih ada pendahulu kita. Masih ada di zamannya itu Vespa di tahun 80-an itu ada klub yang namanya 333, terus ada yang namanya 555, ada yang namanya 77 dan 77 sampai hari ini alhamdulillah masih eksis. 77 terus ada namanya EPC Losari Vespa Club. Itu berawal dari sini, dari Pangke. Setiap malam minggu datang ke sini ini nggak nongkrong rame-rame. Itu sekitar tahun 2000-an ya. Dari 98 sampai tahun 2000 berapa ya kalau tidak salah. Sampai tahun 2005-2006 lah waktu itu. Jadi mulai dari situ kita bergeser, kita mengumpulkan, kita kumpul satu visi, kita ngumpul bertolak kita ke Rotterdam. Jadi saya sendiri kebetulan nama klub saya Makassar Independent Scooter. Saya nongkrong di Pantai Losari itu di ujung dekat Taman Safari. Teman-teman kita Makassar Scooter Club itu di lampu merah Haji Bau. Iya, ya ada di situ. Terus teman-teman kita ada dari Scooter Online Club, dia ngumpulnya di daerah
Pertamina yang di Jalan Laut di Rasulai yang depan dekat-dekat Asrama Angkatan Laut. Terus ada lagi di atasnya dari Ars Scooter itu di daerah Alauddin. Di atasnya ada lagi di sekitar salah-salah ya, ada lagi perbatasan ya, perbatasan ada lagi. Jadi kalau malam minggu itu yang bergerak duluan itu yang di daerah perbatasan, jalan yang depan IAIN, Alauddin, jalan lagi, jemput lagi, dan begitulah seterusnya sampai kita ngumpul jadi satu di Rotterdam pada saat itu. Karena di Rotterdam begitu kita berkembang pada saat itu lupa saya tahu berapa, itu sekitar tahun 2000 sampai sekitar tahun 2008-2009. Karena kita sudah tidak muat lagi di parkiran di Rotterdam, maka kita bertolak ke Monumen Mandala. Disitulah kita. Jadi setiap malam minggu, disitulah kita membahas bagaimana bakti sosial dan sebagainya. Dan Vespa ini begini, kita ini di Indonesia Vespa ini ada 50 besar, ada 5 event nasionalnya. Jadi kita koordinasi semua ini di 50 besar, 5 event nasional ini. Talur karena sambelnya Sumatera punya KBSS Kumpul Bareng Skuter se-Sumatera. Itu antara bulan 3 sampai bulan 7. Jadi antaranya tuh antara 3 sampai 7. Lusul. Itu Pulau Jawa ada namanya Lusul. apa dan Depot Skuter. Kalau di Sulawesi sendiri itu namanya TSP, Celebes Skuter Party. Dan pernah kita adakan di tahun 2012 di Stadion Makassar pada saat itu kita bisa ketemu dari orang Sulawesi Selatan itu 5.500 Vespa. Kita ketemu ayahnya Reva minum ya, ayahnya Reva minum. Dan itu adalah event nasional khusus untuk Sulawesi. Dulu ya Lur, terus hari itu. Dan di situ kita bertolak ke Kalimantan. Mereka punya PSP, Parade Skuter Borneo. Itu di PSP, Parade Skuter Borneo di Kalimantan, seluruh Kalimantan. Ya, jadi semua. Jadi kita saling mengunjungi yang punya waktu kita datang silaturahmi. Itulah solidaritasnya Vespa. Betul. Terakhir itu dia naik ke Papua. Ya, Papua itu NSP, Northern Skuter Papua. Northern Skuter Papua. Di sana dia ya baru-baru nongkrong membuat acara di titik nolnya. Malam minggu ini Lur. Ya, yang ke-8 Untuk santai titik Lur. Tahun ke-15. Karena kita keliling ada 3 tahun 2019 2000 Laut Lur. Ono kapal disewakno Lur. Digawe acara ulang tahun. Syukuran opo ngono lho. Khususnya Kota Makassar itu kurang lebih hampir semua komunitas Biasa hari Minggu jam berapa Ibu? Iya. Berenang. Besok kita mau berenang sama Nukun, Tadi kalau tidak salah, Dio, Dede, mamanya, Dio sama Ibu. 30.000 hektar seluruh dunia ya, seluruh dunia. Kurang lebih Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Vespa. Waduh, hebat Ya ya. Kak Ribut ini Kalau bicara tentang Vespa suaranya pasti Lur tidak ada karena ujungnya. di luar ya Lur ya. tidak ada habisnya. Tidak ada ujungnya deh Abel. Saya sendiri, saya melanjutkan sedikit, saya menambahkan saya sendiri, alhamdulillah memakai Mati Vespa ya, Lu. itu Pulau Sulawesi itu saya sudah 5 kali keliling. Pulau Sulawesi saya sudah 5 kali keliling. Kemana saja ini? Dari sini sampai ke Bitung sudah. Ke Bitung? Ya, ke Bitung. Jadi saya mutar dari jalur utara itu dari sini ke Palauko. Palauko Trintena pernah gitu. Dari sini naik Galino Sinjai, terus Bone, mutar masuk Wajo, terus lagi ke utara Palauko. Itu berapa hari gitu? Itu kalau perjalanan karena kita punya saudara di mana-mana itu dari sini ke Manado itu bisa 1 bulan. Karena motor itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau teman-teman merasa senang menerima motor itu kadang-kadang dimasukkan di garasi dicabut ban depannya supaya kita bisa bermalam 1-2 malam. Ya. Banyak orang itu Lur. Banyak orang Lur. Merasa senangnya Orang naik kapal itu Lur. bisa mampir di tempatnya. Begitulah kira-kira ceritanya. Jadi saya pakai Vespa ini saya senang sekali. Saya senang sekali dan punya saudara dan teman-teman ada di mana-mana. Begini kira-kira. Ya, tidak ada habisnya lah. Tidak ada habisnya memang kalau kita bicara tentang Vespa. Bisa. Saya aku
tadi bawa cemilan lur dari rumah. Ini oleh-oleh dari Sinjai lur. 40 katanya. Kerupuk Sudah bawang ada bilangnya. Vespa. Makanya pada saat itu belum seperti ini. Masih Mau sama ngembil-ngembil ini ya lur ya. dulu dikatakan restoran terpanjang yang ada di Kota Makassar. Iya, tapi kan sekarang sudah tidak ada. Sudah Saya beda loh, lagi dibuka ya konsepnya. Allah. Makanya kalau kita bicara tentang Vespa Allah, itu tahun silakan. 40 sampai tahun 89 ini di samping saya 89 2000 ya. Bawang lur tapi empuk lur. Itu Ayu paling muda ini. Seperti saya mudanya ini. Seumuran saya nih. Jadi salah satu karena teman-teman atau pengunjung di sini siapa tahu yang ingin mengetahui karena di sini kan ada pameran, ada museum Vespa di sini bisa dilihat di situ. Boleh lihat. Jadi kan Vespa itu di mata masyarakat, di mata orang awam yang tidak mengerti Vespa, kami itu sebenarnya dipandang sebelah mata. Vespa itu bermobil apa dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dari yang seperti saya bilang tadi, kalau tidak menyimpan itu harganya bisa selagi. Benar. Ya, itu harganya bisa selagi. Salah satunya yang ada di sana di museum Vespa di sana itu ada Vespa kecil, jangan dipandang harganya kecil, bisa saja seharga mobil yang ada di parkir di depan. Iya, bisa saja. Saya punya motor ditawar 80 juta, saya punya motor, saya belum lepas. Karena motor itu saya belum lahir sudah ada. Karena saking lamanya Ya, saking lamanya. Dan itu motor jarang antik kita ya. pakai antik. Benar. Bisa ya lur, videonya sampai di Karena sini dulu. historinya barangkali Terima kalau kasih. kita mau punya uang